kita sudah berhasil login. Nih, nama tesnya uji coba, status tesnya uji coba, subtesnya uji coba, tanggal tesnya tanggal sekarang, tanggal 7 Juni 2020, waktu tesnya masih 00, alokasi waktu tes 45 menit. Tokennya auto, ya maksudnya otomatis, kalian siswa tanpa meminta token kepada panitia. Lalu tekan tombol mulai. Nah, setelah masuk menekan tombol mulai, kembali cek ya, kembali dicek apakah benar namanya sudah sesuai dengan nama kamu. Misalnya di sini karena saya menggunakan akun admin, selamat datang admin, nomor username-nya tadi IPS 120135362719. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia ujian semester genap tahun pembelajaran 2019-2020 secara online berbasis Android, komputer, laptop ingin menyampaikan petunjuk pelaksanaan ujian semester genap tahun pembelajaran 2019-2020 SMK Negeri 1 Air Putih. Tahun ini karena masih dalam situasi COVID-19, ujian kita laksanakan secara online dari rumah masing-masing. Ingat ya, kita laksanakan dari rumah masing-masing menggunakan Android, bisa juga komputer atau laptop. Baik, langsung aja kami akan menjelaskan petunjuk pelaksanaannya. Yang pertama, persiapan peserta. Apa-apa aja yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan ujian. Yang harus dipersiapkan peserta adalah yang pertama, siapkan HP Android atau komputer atau laptop, bisa juga, yang terkoneksi internet. Yang kedua, yang perlu disiapkan adalah paket internet yang besar agar koneksi internet lancar atau gunakan WiFi yang tersedia di sekitar rumah. Kemudian pelaksanaan ujian. Bagaimana pelaksanaan ujiannya? 1. Gunakan HP Android yang terkoneksi internet. Kemudian buka atau jalankan Google Chrome. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya atau semester lalu, atau juga untuk ujian sekolah kelas 12 kemarin, kita tidak menggunakan Google Chrome, tapi menggunakan langsung aplikasi yang di-download melalui Google Play Store ya. Nah, untuk ujian semester genap tahun pembelajaran 2019-2020 ini, panitia SMK Negeri 1 Air Putih memberikan kemudahan. Karena ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP Android, tapi memiliki laptop, atau tidak memiliki handphone Android dan tidak memiliki laptop, dia bisa meminjam komputer. Nah, setelah buka atau jalankan Google Chrome, ketikkan link ujian berikut ini. Ingat ya, link ujiannya jangan salah, karena kalau salah link ujiannya, maka username dan password login kamu tidak terdaftar. Untuk kelas 10, semua jurusan, ya, saya ulangi, semua jurusan kelas 10, linknya adalah https://2 ujian online smkn1airputih.web.id. Saya ulangi, linknya untuk kelas 10 semua jurusan, tidak terkecuali ya, semua jurusan kelas 10. Linknya adalah https://2 ujian online smkn1airputih.web.id. Kemudian untuk kelas 11 KI 1 dan 11 KI 2 juga sama dengan kelas 10, https://2 ujian online smkn1airputih.web.id. Dan yang ketiga, ini juga sama seperti kelas 10, linknya untuk kelas 11 TKJ 1, 11 TKJ 2, 11 TKJ 3, linknya https://2 ujian online smkn1airputih.web.id. Tapi untuk kelas 11 TKR 1, 11 TKR 2, 11 TKR 3, linknya berbeda dengan kelas 10. Nah, ini linknya https://2 usbk smkn1airputih.net. Ya, beda ya dengan yang di atas ya. Sama halnya dengan 11 RPL 1, 11 RPL 2, linknya https://2 usbk smkn1airputih.net. Kelas 11 TBSM 1, 11 TBSM 2, dan yang terakhir 11 TPBU,
Linknya https://2 kali usbk smkn1airputih.net. Oke, ini ya, ini diingat supaya kamu tidak salah link. Berikutnya pelaksanaan ujiannya bagaimana? Setelah muncul halaman login, maka siswa login dengan mengisikan username dan password masing-masing sesuai dengan daftar username dan password yang tertera di kartu ujian. Ini kami berikan contoh, username-nya UPS, ya huruf kapital ya, UPS 120135362719, passwordnya 2613 bintang. Nah, ada bintangnya ya, bintangnya juga nanti ikut dimasukkan sebagai password. Saya ulangi, contohnya ini contoh 2613 bintang. Kalau ada bintang, tetap bintangnya dipakai untuk passwordnya juga. Jangan nggak diketikkan bintangnya, harus diketikkan juga. Lalu pilih kode ujian yang isinya adalah mata pelajaran ujian sesuai jadwal saat itu. Kalau jadwalnya pendidikan agama, maka kode ujiannya adalah pilih mata pelajaran pendidikan agama. Kemudian tekan tombol login. Berikutnya, setelah login berhasil, silakan cek nama peserta ujian. Apakah sudah sesuai dengan nama Anda? Jika nama peserta tidak sesuai dengan nama Anda, maka silakan hubungi helpdesk melalui chat WhatsApp ya. Atau jika nama peserta sudah sesuai, maka cek juga jumlah soal. Apakah sudah muncul 25 soal atau belum? Kalau belum, silakan di refresh. Ya, untuk cek soal, jumlah soal, kamu bisa klik daftar soal. Ya, nanti dari daftar soal, cek berapa jumlah soalnya. Jika soalnya sudah 25 jumlahnya, maka kamu bisa lanjutkan. Tapi kalau belum 25, silakan di-refresh ya, atau reload tampilannya. Maka biasanya kalau sudah di-refresh atau di-reload, nanti akan muncul 25 soal. Nah, kalau sudah 25 soal, maka kamu bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah jika jumlah soal yang muncul kurang atau tidak sesuai dengan daftar jumlah soal mapel yang terlampir, maka tekan tombol replace. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Maka akan muncul jumlah soal keseluruhan sesuai jumlah soal mapel atau jumlah soal tiap mapel yang terlampir. Nah, pilih option jawaban yang benar dengan klik tanda optionnya yang bulat, itu ditekan ya atau diklik. Lalu klik tombol soal selanjutnya, klik atau tekan tombol selanjutnya untuk mengerjakan soal berikutnya. Jika kamu belum memiliki pilihan jawaban, option jawabannya masih bingung atau masih ragu-ragu, silakan tekan tombol ragu-ragu, karena tombol ragu-ragu ini adalah tombol yang digunakan jika siswa belum punya pilihan. Nah, berikutnya tombol sebelumnya adalah tombol yang digunakan jika siswa ingin melihat soal sebelumnya. Baik, berikutnya setelah sampai di soal nomor terakhir, cek kembali soal di daftar soal sebelum kamu mengumpulkan jawaban. Atau sebelum kamu menekan tombol mengumpulkan jawaban, kamu pastikan dulu apakah semua soal sudah kamu jawab atau belum. Caranya dengan cek kembali soal di daftar soal. Nomor soal yang berwarna kuning adalah nomor soal yang belum dijawab karena masih ragu-ragu. Nah, tadi jika kamu ada tekan tombol kuning yang belum kamu jawab, masih ragu-ragu ya, karena belum punya pilihan jawaban, maka kembali ke soal yang berwarna kuning, kemudian pilih salah satu option jawaban yang menurut kamu benar. Lalu klik kembali tombol ragu-ragu supaya centangnya hilang ya. Selanjutnya, nomor soal yang berwarna hitam adalah soal yang sudah dijawab. Nomor soal yang berwarna putih adalah soal yang belum dijawab. Dan nomor soal yang berwarna biru adalah soal yang saat itu kamu berada di halaman yang sedang tampil di nomor soal itu. Nah, jadi kalau semuanya sudah hitam ditambah satu biru, berarti kamu sudah mengerjakan semua soal. Nah, bisa selanjutnya kamu menuju ke nomor soal yang terakhir. Ya, dari daftar soal, untuk mengakhiri atau mengumpulkan, kamu pilih nomor soal yang terakhir, lalu klik tombol mengumpulkan. Nah, nanti centang, ya, ada pilihan untuk centang, lalu kamu klik atau tekan tombol kotak untuk centang. Nah, di kotak peringatan atau verifikasi.
Nah, selanjutnya tekan tombol kumpulkan ya atau selesai. Nah, selanjutnya setelah tekan selesai, klik atau tekan lihat nilai untuk melihat nilai hasil ujiannya. Setelah muncul setelah itu baru kamu mengakhirinya dengan menekan tombol logout atau keluar. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya sistem ujian berbasis Android komputer laptop ini dirancang secara real time. Jadi yang kamu kerjakan itu langsung terkumpul atau tersimpan di server ujian online-nya ya, baik mengakses atau mengirim itu langsung secara real time ke server apabila dijalankan. Nah, 11 ya, ini langkah yang ke-11 atau penjelasan yang ke-11, apabila terjadi server down karena jalur padat, maka siswa harap bersabar menunggu prosesnya selesai ya, jangan terburu-buru. Nah, ini namun kami pastikan server mudah-mudahan ya, insya Allah tidak down. Server nanti akan mampu untuk digunakan selama pelaksanaan ujian semester genap. Nah, yang terakhir yang perlu kamu ketahui adalah waktu pelaksanaan ujian sesuai yang ditentukan di jadwal ujian atau yang ditentukan admin server yang akan diberitahukan lewat chat WhatsApp grup jika terjadi perubahan. Oke. Nah, apabila ada perbedaan waktu di sistem ujian online dengan yang ditentukan admin server, maka yang berlaku adalah waktu ujian yang ditentukan oleh admin server, bukan waktu yang di sistem. Contoh, jadwal ujian yang ditentukan admin server jam 8 sampai dengan jam 8.45. Ini ya contoh, ini contoh aja ya. Saya ulangi, waktu ujian, jadwal ujian yang ditentukan admin server jam 8 sampai jam 8.45 WIB. Maka selesai atau tidak selesai, jam 8.45 server akan ditutup oleh admin server dan siswa tidak dapat melanjutkan atau dianggap selesai. Hasil ujian akan tersimpan secara otomatis di server. Jadi nanti jangan ada tanya, ya Pak, tapi waktunya masih banyak. Ya, tapi waktu ujian sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan panitia bahwasannya waktu ujian yang berlaku adalah waktu ujian yang ditentukan oleh admin server ya, apabila terjadi perbedaan dengan sistem. Sama halnya jika siswa login misalnya jam 8.30 sementara jadwal yang ditentukan oleh admin server adalah jam 8 sampai jam 8.45. Siswa terlambat login. Nah, siswa tersebut loginnya jam 8.30, maka siswa tersebut akan selesai jam 8.45. Artinya, siswa tersebut hanya punya waktu ujian 15 menit. Makanya panitia mengharapkan bahwa siswa harus tepat waktu ya. Lihat jadwal yang sudah panitia kirim melalui pesan WhatsApp. Oke, kemudian kerjakanlah soal ujian secara jujur dan mandiri ya, jangan kerjasama karena masa COVID kan memang seharusnya kita menghindari kerumunan. Makanya pelaksanaan ujian dilaksanakan di rumah masing-masing secara online. Jujur yang utama, prestasi itu nomor 2. Ingat ya, jujur yang utama kalau prestasi nomor 2. Baik, berikutnya silakan kamu tonton video uji coba atau simulasi bagaimana kami mempraktekkan ujian online ini supaya kamu bisa nantinya benar-benar paham dan tidak ada kendala. Nah, ini berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia ujian semester genap tahun 2019-2020 SMK Negeri 1 Air Putih akan menyampaikan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan ujian online untuk ujian semester genap tahun 2019-2020 dengan menggunakan Android, bisa menggunakan Android, bisa menggunakan komputer atau laptop. Namun yang kami tunjukkan kali ini dengan menggunakan Android. Ya, langsung aja pastikan HP atau komputer atau laptop kamu sudah terkoneksi dengan internet. Siapkan paket yang besar agar ujian kamu lancar. Oke, yang pertama dilakukan adalah buka Chrome ya, Google Chrome. Kemudian di sini ketikkan link server ujian online-nya. Untuk kelas 10
semua jurusan. Kemudian kelas 11 KI 1, 11 KI 2, 11 TKJ 1, 11 TKJ 2, 11 TKJ 3 itu menggunakan link https://2 kali kemudian ujian online SMK N1 air putih .web.id, kemudian tekan enter atau pencarian. Nah, untuk kelas 11 TKR 1, 11 TKR 2, 11 TKR 3, 11 RPL 1, 11 RPL 2, 11 TBSM 1, 11 TBSM 2, 11 TPBU, link ujiannya adalah https://2 kali USBK SMK N1 air putih.net. Oke, tekan enter atau cari. Nah, ini kita udah masuk halaman login. Kamu tinggal login menggunakan username dan password yang diberikan atau yang tertera di kartu ujian yang dibagi oleh SMK Negeri 1 Air Putih. Di sini saya ambil contoh, username yang saya gunakan adalah UPS 1201 35 36 27 19. Kemudian passwordnya, contohnya saya ambil passwordnya 2613 bintang. Jangan lupa ya, kalau dia memang menggunakan bintang, bintangnya kita ketikkan ya. Saya tunjukkan. Nah, passwordnya 2613 bintang. Kemudian pilih kode ujian. Kode ujian ini yang kita pilih adalah mata pelajaran yang saat ini akan kita ujikan atau yang akan kita ikuti ujiannya. Nah, di contoh ini kami buat kode ujiannya adalah mapelnya uji coba, karena memang ini kami buat memang khusus untuk uji coba. Jadi kalau kamu nanti mau ujian agama, pendidikan agama, maka sesuai dengan jadwal kode ujiannya pilihlah mata pelajaran pendidikan agama. Oke, langsung aja ini kami pilih uji coba. Lalu tekan login. Nah, kita sudah berhasil login. Nih, nama tesnya uji coba, status tesnya uji coba, subtesnya uji coba, tanggal tesnya tanggal 7 Juni 2020, waktu tesnya masih 00. Alokasi waktu tes 45 menit. Tokennya auto, ya maksudnya otomatis, kalian siswa tanpa meminta token kepada panitia. Lalu tekan tombol mulai. Nah, setelah masuk menekan tombol mulai, kembali cek ya, kembali dicek apakah benar namanya sudah sesuai dengan nama kamu. Misalnya di sini karena saya menggunakan akun admin, selamat datang admin, nomor username-nya tadi IPS 120135362719. Udah, kalau memang sudah sesuai, maka selanjutnya cek daftar soal. Nah, kebetulan kami buat mapel uji coba ini hanya 5 soal. Berarti sudah sesuai. 5 soal sudah ada. Oke. Jadi kamu juga nanti setelah cek namanya sudah sesuai atau tidak, kalau memang sudah sesuai, cek daftar soal.
apakah soal sudah muncul semuanya. Misalnya nanti kamu ujian itu terdiri dari 25 soal, tapi di contoh yang kali ini kami buat hanya 5 soal karena hanya uji coba. Nah, selanjutnya kalau memang sudah sesuai juga langsung kita kerjakan. Tapi kalau belum sesuai jumlah soalnya, tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan 25 soal, maka kamu bisa menghubungi atau merefresh tampilan ini. Maka biasanya setelah di refresh daftar soal akan muncul semuanya. Tapi kalau tidak juga muncul semuanya, maka kamu bisa hubungi helpdesk ya, panitia ujian semester genap online tahun 2019-2020 melalui chat WhatsApp di grup kalian masing-masing. Nanti helpdesk akan membantu. Oke. Selanjutnya mengerjakannya, pilihlah jawaban yang menurut kamu benar. Misalnya saya di sini pilih jawabannya A, lalu tekan soal berikutnya kalau untuk mengerjakan soal yang berikutnya. Tapi kalau kamu belum ada jawaban untuk pilihannya, kamu boleh tekan ragu-ragu ya. Misalnya di sini saya tekan dulu soal berikutnya, di soal nomor 2. Misalnya saya belum punya pilihan jawabannya, saya tekan ragu-ragu. Setelah ragu-ragu, saya tekan soal berikutnya untuk pindah ke soal nomor 3. Nah, di nomor 3 saya pilih A misalnya, jawaban yang menurut saya benar. Saya tekan lagi soal berikutnya. Ini soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Saya pilih juga A misalnya, yang menurut saya benar. Lalu soal berikutnya, ini soal yang terakhir ya, karena yang dalam contoh ini soalnya hanya terdiri dari 5 soal. Lalu saya pilih A juga. Oke, selanjutnya, nah di sini ada pilihan di bawahnya soal sebelumnya, ragu-ragu atau kumpulkan jawaban. Karena ini soal terakhir, maka di tombol paling bawah itu ada tombol kumpulkan jawaban, berarti sudah selesai ya. Namun sebelumnya sebelum kita menekan tombol kumpulkan jawaban, pastikan dulu apakah semua soal sudah kita jawab. Kalau belum, maka kita jawab terlebih dahulu, baru kembali ke soal terakhir. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah semua soal, kita kembali tekan daftar soal. Nah, di contoh ini terlihat bahwasannya yang warna hitam, nomor soal yang warna hitam itu tandanya adalah soal yang sudah kita jawab. Yang kuning adalah yang soal yang masih ragu-ragu. Nah, berarti belum kita jawab, kita belum punya pilihan jawaban. Tadi kita tekan ragu-ragu. Maka kita kembali ke soal nomor 2 untuk memberikan jawaban soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 misalnya saya jawab A juga. Nah, setelah itu kita kembali ke daftar soal. Nah, semuanya sudah terjawab ya, warna hitam. Kemudian yang warna biru ini menandakan bahwasannya kita sedang berada di halaman soal nomor 2 yang sedang kita buka. Nah, kita kembali ke soal nomor 5, soal terakhir. Oh, jangan lupa di soal nomor 2 karena sudah kita jawab ya, kita beri jawaban tadi A. Kita tekan lagi ragu-ragunya supaya centangnya hilang dan tandanya tidak kuning lagi. Kalau kamu tidak menekan tanda ragu-ragunya kembali, maka soal nomor 2 ini dianggap belum kamu kerjakan, belum diberi jawaban. Maka nilainya untuk soal nomor 2 akan 0. Oke. Setelah itu kita kembali ke soal nomor 5 terakhir ya, soal terakhir. Lalu tekan kumpulkan jawaban. Nah, di sini ada konfirmasi tes. Centang
kemudian tekan tombol selesai. Ya, di kotak ini kita centang, tekan kotaknya, kemudian tekan selesai. Nah, di sini yang terakhir ada lihat nilai. Kalau kamu ingin melihat nilai hasil ujian kamu, tekan lihat nilai. Nah, ini kebetulan saya dapat nilainya hanya 20. Baru selanjutnya terakhir keluar, maka kamu sudah selesai dan nilai kamu otomatis sudah tersimpan di server. Baik, demikian cara mengerjakan soal ujian semester genap tahun pembelajaran 2019-2020 online SMK Negeri 1 Air Putih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kami tentang bagaimana pelaksanaan ujian semester genap tahun pembelajaran 2019-2020. Selamat ujian, terima kasih, semoga bermanfaat.